dua, aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Aja ketimpangan penguasaan tanah menjadi masalah yang Reforma agraria adalah penataan ulang struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga ketahanan pangan melalui redistribusi dan legalisasi aset tanah, dengan penekanan kepada penataan akses agar masyarakat dapat lebih sejahtera. 1, 2, 3. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hilal Nazardi dari Teknik Geomatika dengan NIM 125230041 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Marcelino Sianipar dari Teknik Geomatika dengan NIM 125230125. Nah, kita berdua di sini bakal ngejelasin tentang reforma agraria. Cel, Indonesia kan negara agraris nih Cel. Tapi kamu tau gak Cel, dari dulu tuh Indonesia tuh selalu aja ketimpangan penguasaan tanah menjadi masalah yang sangat besar banget di Indonesia. Maksud kamu lah, ketimpangan bagaimana? Nah gini Cel, dari dulu tuh sejak kemerdekaan pendiri-pendiri bangsa ini udah sadar pentingnya tentang reforma agraria ini. Tahun 1960 lahirlah UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria Cel. Tujuannya jelas, tanah untuk kemakmuran rakyat-rakyat Indonesia Cel. Tapi kenapa Lau? Sampai sekarang masalah tetap ada. Karena pelaksanaannya tidak pernah tuntas Cel. Dari era orde lama ke orde baru hingga reformasi itu, ketimpangan tanah tetap terjadi. Bahkan konflik agraria tuh setiap tahunnya pasti aja meningkat. Jadi, apa sebenarnya reforma agraria itu Lau? Reforma agraria itu adalah penataan ulang kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah. Bukan cuma bagi hasil pertanian antara kita nih Cel, tapi hutan, perkebunan, pesisir. Intinya tuh tanah untuk rakyat yang benar-benar menggarapnya. Jadi Cel, tujuannya ada 4. Yang pertama, mengurangi ketimpangan. Yang kedua, menyelesaikan konflik agraria. Yang ketiga, memperkuat ekonomi rakyat. Dan yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan sekitar Cel. Jadi Lau, itu bukan hanya bagi-bagi tanah. Betul Cel, bukan cuma bagi-bagi tanah dengan secara sembarang gitu Cel. Tapi reforma agraria juga harus didukung dengan program penunjang seperti pendidikan, koperasi, perlindungan pasar bagi produk petani Cel gitu. Kalau begitu Lau, kenapa sulit dijalankan? Ada beberapa persyaratan Cel yang harus dipenuhi dulu, kayak kemauan politik dari pemerintah, organisasi rakyat yang kuat, data agraria yang akurat. Terus juga ada birokrasi yang paham tujuan reforma agraria ini Cel. Tapi sayang banget di Indonesia itu belum sepenuhnya terpenuhi tentang agraria itu Cel. Tapi masih ada kan harapannya Lau? Kalau menurut saya, kedepannya pasti ada Cel harapannya. Dengan dukungan rakyatnya, dengan gerakan-gerakan petaninya, ya serta komitmen sama pemerintah itu, reforma agraria bisa menjadi jalan menuju kemandirian bangsa Indonesia ini Cel. Jadi gitu Cel. Jadi Lau, reforma agraria bukan hanya soal tanah, tapi soal masa depan bangsa. Iya, jadi reforma agraria ini jalannya agar Indonesia berdikari, rakyat sejahtera, tanah lestari, bangsa yang mandiri juga Cel. Gitu Cel. Jadi teman-teman, kesimpulan reforma agraria itu bukan sekedar pembagian hak tanah, melainkan sebuah upaya menyeluruh untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria, memperkuat ekonomi rakyat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Sekian dari kami berdua. Terima kasih. Bye. Cel, Indonesia kan negara agraris nih.
agraria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih. Bye.